kenapa Prabowo saat ini begitu sibuk untuk merangkul partai-partai untuk mendukung pemerintahnya mendatang. Ya, dan yang kedua adalah mengapa Gibran sebenarnya kelihatan tak peduli dan cuek ketika dinyatakan bukan lagi sebagai kader PDIP. Saya akan menjawab dua pertanyaan ini. Yang pertama, kita bicara masalah Prabowo. Pasca ditetapkan sebagai presiden terpilih untuk 2024-2029, Prabowo menyatakan ingin merangkul semua kekuatan politik yang ada di Indonesia untuk mendukung pemerintahnya ke depan dengan alasan untuk pembangunan Indonesia. Ini sebuah narasi yang klise sebenarnya ya. Di balik semuanya itu tentu kita tahu bahwa Prabowo dan keluarga besarnya sendiri sebenarnya banyak persoalan-persoalan politik yang sampai hari ini belum terselesaikan. Ya. Kalau kita bicara Prabowo dan keluarganya, tentu kita ingat siapa Sumitro Jayadikusumo yang tak lain adalah ayah dari Prabowo. Profesor Sumitro, seorang guru besar ekonomi, itu adalah salah seorang pendukung pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. Nah, akhirnya karena ketahuan oleh pemerintah pada saat itu, Sumitro itu melarikan diri ke Amerika Serikat. Setelah Orde Baru berkuasa, Sumitro kembali lagi ke Indonesia dan mendapatkan jabatan sebagai menteri di kabinet Orde Baru. Nah, pada saat itulah Prabowo akhirnya bertemu dengan Titik Soeharto yang tak lain adalah putri dari presiden semasa Orde Baru, yaitu Soeharto. Nah, inilah yang menjadi kekuatan politik Prabowo. Kenapa dia bisa sekuat sekarang ini? Karena memang dia adalah salah satu bagian atau keluarga besar dari keluarga Cendana atau penguasa Orde Baru selama 32 tahun. Tentunya ini modal politik yang tidak bisa kita abaikan karena di sana selama 30 tahun keluarga Cendana sudah menguasai hampir semua resource sumber daya alam di Indonesia. Misalkan sekarang ini pun ada banyak pengusaha atau konglomerat, itu tak lain adalah karena campur tangan dari keluarga Cendana. Jadi bisa dikatakan Prabowo itu mempunyai kekuatan duit yang tidak berseri ya. Nah, berkaitan lagi dengan keluarga Prabowo adalah mantan Gubernur Bank Indonesia yang bertanggung jawab pada pengucuran dana likuiditas Bank Indonesia pada saat Indonesia memasuki krisis moneter tahun 98. Dan jumlahnya tidak main-main, ratusan triliun yang dikucurkan pada saat itu. Jadi kalau kita menggunakan patokan kurs dolar pada saat itu yang sekitar 2,5 sampai 10.000 dan sekarang ini kurs dolar adalah 16.000 lebih, bisa dikatakan bahwa jumlah itu sangat spektakuler. Nah, menariknya di sini adalah bahwa uang yang tadinya dipinjamkan pada konglomerat di Indonesia pada saat itu sampai hari ini pun tidak beres. Maka tentu kita ingat pada saat Prof. Mahfud MD sebagai Menko Polkam pernah membentuk namanya Satgas BLBI. Jadi untuk mengembalikan dana-dana pemerintah yang satu digulirkan pada pengusaha-pengusaha besar atau konglomerat untuk membangkitkan bisnis mereka lagi. Dan sekarang ini duit itu belum 100% kembali. Tidak mengherankan bila program dari Prof. Mahfud yang membentuk Satgas BLBI itu mandek atau tidak berjalan sesuai dengan harapan. Nah, ini yang menarik ya. Selain kakak iparnya, mantan Gubernur Bank Indonesia, yang kedua adalah adik kandung dari Prabowo sendiri, yaitu Hasim, seorang pengusaha juga. Dia juga menerima dana kucuran BNPB tersebut. Saya tidak tahu apakah dana yang diterima Hasim bisa dikembalikan 100%, karena berita-beritanya terakhir bias tidak pernah diberitakannya. Nah, pernah muncul pada saat Prof. Mahfud membentuk Satgas BLBI. Habis itu berita-beritanya itu hilang begitu saja. Yang ketiga, berkaitan dengan masa lalu Prabowo. Sebagai salah seorang panglima terdepan pemerintahan Orde Baru, Prabowo juga ikut
mematikan demokrasi pada saat pemerintahan Soeharto. Ya, dia dulu adalah Komandan Kopassus, Komandan Pangkostrat, ya, dan terlibat juga terhadap aksi-aksi penculikan terhadap aktivis 98. Dan sampai sekarang masalah ini pun belum juga selesai dan masih menggantung juga di Komnas HAM. Coba kita bayangkan sekarang, nantinya di kantor Komnas HAM itu nanti ada foto presiden dan wakil presiden, yaitu Prabowo dan Gibran, di mana Prabowo masih tersangkut dengan kasus HAM di masa lalu. Bagaimana perasaan anggota Komisi Hak Asasi Manusia di sana? Ya, karena sebenarnya kan Komisi Hak Asasi Manusia pada saat Prabowo berkasus itu sudah mengeluarkan rekomendasi ke DPR untuk ditindaklanjuti. Ternyata hasilnya zong, tidak ada tindak lanjut, sehingga Prabowo bisa melenggang dengan mulus di panggung politik nasional. Nah, ini persoalan-persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari Prabowo nantinya semasa menjabat sebagai presiden. Bisa jadi separuh pemerintahannya dia akan sibuk menangkis tuduhan-tuduhan tersebut. Nah, walaupun itu bisa ditangkis, sebenarnya juga tidak bisa menghilangkan catatan sejarah Indonesia bahwa ayahnya, kemudian kakak iparnya, dan yang ketiga adik kandungnya, dan dia sendiri tersangkut persoalan masa lalu yang belum selesai. Nah, apakah nanti isu-isu ini akan menjadi amunisi bagi para penentang Prabowo atau yang berseberangan dengan Prabowo? Ya, terutama misalkan kayak masyarakat sipil, kemudian aktivis HAM, ya, dan juga kalangan perguruan tinggi. Ya, saya yakin ini akan menjadi sebuah keributan yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Masalahnya sekarang ini jejak digital, kemudian saksi fakta, saksi mata, keluarga korban itu masih hidup hingga sekarang. Bahkan aktivitas untuk mengenang pelanggaran HAM pada saat Prabowo berkuasa di masa lalu pada periode baru itu juga masih berjalan, yaitu aksi Kamisan di depan Istana Merdeka. Ini makanya nggak heran Prabowo itu sekarang begitu gencar merangkul PDIP terutama. Karena PDIP kalau dia berada di luar kekuasaan pasti akan bersikap kritis, terutama berkaitan dengan kinerja Prabowo di masa lalu. Meskipun PDIP pernah menggandeng Prabowo sebagai cawapres dari Ibu Megawati, tapi itu tidak menghilangkan sikap kritis dari para pendukung PDIP sendiri. Mungkin secara kepartean PDIP tidak akan mengeluarkan statement resmi, tapi bisa jadi elemen-elemen di dalamnya akan memberikan kritik keras terhadap profil Prabowo atau masa lalu Prabowo yang belum selesai hingga hari ini. Ini yang perlu kita waspadai, karena bisa jadi ini akan memakan energi Prabowo sebagai presiden setidaknya setengah dari pemerintahannya. Nah, makanya sebenarnya narasi-narasi persatuan yang digaungkan Prabowo itu bisa dimaknai sebagai bentuk perlindungan dirinya nanti apabila dia mendapatkan serangan di pemerintahannya maupun terhadap pribadinya dan keluarga besarnya. Itu tidak bisa dihindari, ya. Nah, apakah nanti akan menurunkan kinerja Prabowo di pemerintahan? Ya, bisa jadi iya, ya. Karena sebenarnya kinerja Prabowo sendiri semasa pemerintahan Kabinet Presiden Jokowi juga tidak begitu cemerlang lah, ya, biasa aja, atau bahkan bisa dikatakan lebih banyak negatifnya. Kalau kita mengingat kasus kayak proyek food estate yang dilaksanakan oleh Kemenhan di bawah Prabowo, itu bisa dikatakan gagal karena tidak menghasilkan apapun yang bisa membantu kedaulatan pangan nasional. Nah, yang kedua adalah soal Gibran, ya. Elit-elit PDIP, ya, sekjennya yaitu Hasto Kristianto sudah memberikan reaksi keras, ya. Terutama kemarin juga ditegaskan juga oleh anggota Dewan Kehormatan PDIP yang mengatakan bahwa Jokowi dan Gibran itu bukan lagi menjadi kader PDIP. Artinya sudah tidak ada hubungan secara substansial antara PDIP dan
Jokowi dan keluarganya. Bahkan anak menantunya dari Jokowi yang akan maju sebagai cagup di Sumatera Utara juga ditolak mentah-mentah oleh PDIP ketika akan mengambil formulir pengajuan sebagai cagup Sumut. Ini suatu kode keras dari PDIP bahwa PDIP tegas-tegas menolak Jokowi dan keluarga besarnya. Jadi bisa disimpulkan kalau sekarang ini ada usaha-usaha untuk mepet PDIP agar masuk dalam koalisi Prabowo Gibran, saya sangat tidak yakin PDIP akan mau mengambil langkah itu. Apalagi juga PDIP sudah punya pengalaman beroposisi selama 10 tahun pada pemerintahan SBY, dan itu suatu bekal yang sangat bernilai dan berharga dan bisa mendukungkan demokrasi Indonesia lebih baik. Ya. Dengan situasi saat ini, rupanya keluarga besar Jokowi, baik itu anaknya, menantunya, dan Jokowi sendiri, sibuk mencari partai yang bisa menampung keluarga besar mereka itu. Tapi juga masalahnya adalah ketika mereka mau menampung partai-partai itu, mau ditempatkan sebagai apa? Apakah menjadi ketua partai? Atau hanya anggota biasa atau kader biasa, atau hanya ditempatkan sebagai etalase atau hiasan, misalkan kayak Dewan Pakar ataupun Dewan Pembina. Nah, karena kita tahu semua bahwa eksekutif partai yang bisa memberikan keputusan mutlak final itu adalah ketua partai, bukan Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, ataupun kader biasa. Dan itu terjadi di semua partai. Meskipun ada mekanisme-mekanisme kongres di partai tersebut, itu sebenarnya hanya semacam penegasan dari kehendak ketua partai itu sendiri. Karena biasanya ketua partai akan melakukan manuver-manuver untuk mempertahankan posisinya. Kondisi-kondisi ini akan mewarnai pemerintahan Prabowo Gibran minimal setahun di awal pemerintahannya, yaitu bulan November sampai tahun 2029 nanti. Keseruan-keseruan ini sebenarnya tidak akan berhenti juga ya. Apalagi Gibran juga mempunyai beban masa lalu. Pencalonnya sendiri juga sudah bermasalah ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 yang meloloskan Gibran maju sebagai cawapres Prabowo. Nah, ini tidak bisa kita abaikan karena ini juga menyulut kemarahan dari masyarakat sipil. Bahkan guru besar dari berbagai perguruan tinggi sudah menyatakan itu. Ini tidak bisa diabaikan begitu saja, karena kalau suara-suara ini terus-menerus berlangsung atau terus-menerus ditabuh, bukan tidak mungkin akan menggoyahkan pemerintahan Prabowo Gibran di kemudian hari. Bagaimana sikap Prabowo Gibran? Apakah dia akan mengambil tindakan seperti yang dilakukan semasa dia menjadi bagian atau menjadi kekuatan Orde Baru di masa lalu, dengan cara-cara agresif, dengan cara-cara kekerasan, atau mungkin dia akan merangkul mereka? Nah, kalau kita perhatikan pola-pola politik dari Prabowo ini semacam ada perubahan ya. Tadinya dia keras, sekarang agak sedikit melunak. Tapi jangan salah, Prabowo juga selalu mempunyai dendam terhadap orang-orang yang mengkritiknya, misalkan kepada jurnalis, kemudian kepada lawan-lawan politiknya. Ya. Itu tidak bisa kita abaikan karena jejak digitalnya juga ada. Nah, bagaimana nanti kestabilan dari pemerintahan Prabowo Gibran tergantung bagaimana mereka menyikapi hal tersebut. Nah, kalau Prabowo jelas-jelas ya, dia ingin berusaha merangkul. Meskipun maknanya merangkul itu apakah hanya untuk mematikan daya kritis atau mengamankan posisi pemerintahan dan keluarganya. Tapi yang jelas kalau kita perhatikan, Gibran seolah tidak membutuhkan partai, ya, karena dia merasa dirinya kuat, ya. Bahkan ketika dia mendengar bahwa PDIP sudah tidak menjadikan dia kader, dia terlihat biasa-biasa aja, kayaknya nggak punya beban. Meskipun juga orang tahu naiknya Gibran ke panggung politik nasional itu tidak lepas dari dukungan dari partai yang pernah mengusungnya menjadi wali kota. Nah, kemudian juga sang ayah juga naik ke panggung politik nasional menjadi RI 1 juga tidak lepas dari partai pengusungnya. Nah, jadi bisa kita kesimpulkan situasi politik pada 2024-2029 akan memanas ya. Apalagi sekarang pastinya juga
pasangan Prabowo Gibran akan juga terus menguatkan hegemoninya agar di pemilu berikutnya 2029 2034 masih bisa berkuasa. Nah, itu suatu hal yang wajar di mana incumbent akan berusaha mempertahankan hegemoninya untuk mendapatkan suara-suara atau mendapatkan dukungan ketika dia maju kembali di kompetisi berikutnya. Nah, bagaimana cara mereka untuk nanti agar sebelum mendapatkan dukungan rakyat? Ya pastinya metode-metode bansos, merawat kemiskinan, merawat orang bodoh itu akan dilakukan terus-menerus karena itu sangat efektif seperti yang terjadi pada Pilpres 2024 ini, di mana bansos akan menjadi andalan dari pemerintahan Prabowo Gibran untuk mendapatkan dukungan dari rakyat. Meskipun program-program populis ini juga banyak kelemahannya, karena ada yang mengatakan bahwa pemerintah itu berusaha merawat orang tetap miskin ya, supaya mereka lebih mudah dikendalikan ya, daripada meningkatkan SDM atau sumber daya manusia kita pada hari ini yang sebenarnya masih di bawah rata-rata ya. Ya, semoga atas bagikan bermanfaat.